Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah bangsa Mongol. Bangsa Mongol adalah salah satu bangsa yang sangat populer dalam sejarah dunia. Bagaimana bangsa Mongol ini? Kita akan simak penjelasan berikut. Jatuhnya Baghdad sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah pada 10 Februari 1258 Masehi oleh bangsa Mongol membuat dunia Islam menjadi porak-poranda dan mengakhiri kekhalifahan Islam yang sudah berkuasa 5 abad lamanya. Dengan demikian, peninggalan-peninggalan khazanah keilmuan yang pada masa puncaknya dijuluki sebagai Golden Age, masa keemasan peradaban dunia dan Islam yang diciptakan oleh dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anak-anaknya Al-Makmun, hilang seketika di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dengan dihancurkannya dinasti Abbasiyah oleh bangsa Mongol, kekuasaan Islam mencapai titik terendah dalam suatu peradaban. Baghdad yang pada masa jayanya sebagai jantung dari peradaban dunia menjadi kota yang mengalami kehancuran dari berbagai arah. Pembunuhan ratusan ribu penduduk yang tak berdosa, penghancuran bangunan-bangunan penting, para ilmuwan-ilmuwan dan pelajar yang merasakan penghancuran total dari keganasan tentara Mongol. Sebelum Baghdad ditaklukkan, keganasan bangsa Mongol sudah dirasakan oleh wilayah-wilayah Islam lain yang ditaklukkannya, seperti di daerah Turkistan pada tahun 1218, menaklukkan Transoksania tahun 1219 hingga 1220, yang terdapat kota Bukhara di Samarkand, Balkh, dan kota-kota lain yang mempunyai peradaban Islam yang tinggi di Asia Tengah tidak luput dari penghancuran. Satu-satunya wilayah Islam yang terbebas dari kerusakan yang diakibatkan oleh tentara Mongol adalah daerah Mesir, dan berhasil menghalau serangannya adalah dinasti Mamluk di Mesir yang dipimpin oleh Jenderal Baybars dan Khutus. Berikutnya pada tahun 1258, Baghdad menghadapi serbuan pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu Genghis Khan. Perlawanan kaum muslimin dapat mereka patahkan. Pasukan Tartar di bawah komando Panglima Yagunus memasuki kota Baghdad dari jurusan barat, sedangkan pasukan lainnya di bawah pimpinan Hulagu Khan masuk dari jurusan timur. Ketika Khalifah Al-Mu'tasim bersama beberapa orang pembesar negara dan tokoh-tokoh masyarakat keluar untuk menjumpai mereka, pasukan Mongol maksudnya, semuanya dipancung lehernya, termasuk Al-Mu'tasim sendiri yang setelah dibunuh lalu diseret-seret dengan kuda. Pasukan Mongol kemudian membludak memasuki Baghdad lewat semua arah. 34 hari lamanya pedagang mereka merajalela. Hanya sedikit saja penduduk yang selamat. Kaum muslimin yang gugur akibat keganasan pasukan Mongol jumlahnya lebih dari 1.800.000 orang. Setelah itu pasukan Mongol menyerukan perdamaian. Nah, kemudian dari mana pula asal-usul daripada bangsa Mongol ini? Asal-usul bangsa Mongol, suatu bangsa pasti mempunyai perjalanan sejarahnya, masing-masing dengan perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Semua tergantung pada lingkungan geografis mereka tinggal, pola hidup masyarakat, serta kebijakan para penguasanya. Dalam hal ini, bangsa Mongol adalah merupakan salah satu bagian dari bangsa-bangsa besar dalam sejarah perjalanan dunia yang mampu mengubah tatanan keadaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya suatu bangsa. Bangsa Mongol dengan kondisi lingkungan geografis yang mereka tempati, padang rumput yang sangat luas di Asia Tengah selama ribuan tahun telah menjadi tempat tinggal bagi suku-suku nomad
termasuk ras Mongolia atau ras kuning. Mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya bersama dengan kuda, sapi, domba, dan hewan ternak lainnya. Mereka tinggal di dalam tenda dan kereta gubuk. Kesederhanaan adalah aturan hidup mereka, karena properti mereka hanya terdiri dari sekumpulan hewan ternak, pakaian, dan senjata. Bekerja mengembala menggunakan kuda membuat mereka terbiasa dengan kelelahan dan penderitaan. Dan penggunaan senapan sehari-hari membuat setiap orang menjadi prajurit. Ketika populasi meningkat terlalu cepat, atau ketika padang rumput mengering dan sedikit air yang tersedia, para penduduk harus imigrasi lebih jauh dan lebih jauh untuk mencari makan. Beberapa dari mereka sampai ke lembah-lembah subur Cina hingga menjelang akhir abad ketiga sebelum Masehi. Penguasa Cina membangun tembok dengan panjang 1.500 mil dengan tujuan untuk mencegah orang-orang Mongolia masuk ke wilayah Cina. Beberapa orang Mongolia lainnya pergi ke arah barat dan memasuki Eropa, di antaranya Laut Kaspia dan pegunungan Ural, di mana padang rumput Asia menyatu dengan daratan Rusia. Secara geografis, bangsa Mongol yang berada di antara daratan Asia Timur berbatasan secara langsung dengan Rusia di sebelah utara dan Cina di sebelah selatan. Geografi negara ini adalah Gurun Gobi di bagian selatan dan wilayah pegunungan yang dingin di bagian utara. Sebagian wilayah Mongolia sekarang terdiri dari gurun pasir. Titik tertinggi di Mongolia adalah Bukit Koiten di Tavan Bot dengan ketinggian 4.374 meter di atas permukaan laut. Kebanyakan wilayah negara ini merasakan suhu panas di musim kemarau dan suhu dingin di musim penghujan, dengan suhu rata-rata di negara tersebut adalah 30 Celcius. Sedangkan secara wilayah, Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membenteng dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan yang mempunyai dua putra kembar, Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku yang besar, Mongol dan Tatar. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yesugei atau Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Temujin atau Chingis yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam rentang waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang utuh, teratur, dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, raja yang perkasa. Ia menetapkan suatu undang-undang yang disebutnya Al-Yasak atau Al-Yasah. Isi undang-undang tersebut antara lain hukum mati bagi siapa saja yang berbuat perzinaan, sengaja berbuat bohong, melaksanakan majik, mata-mata, membantu salah satu dari orang-orang yang berselisih, memberi makanan atau pakaian kepada tawanan perang tanpa izin, dan bagi yang gagal melaporkan budak belian yang melarikan diri juga dikenakan hukuman mati. Baik, bangsa Mongol ini adalah salah satu bangsa yang mempunyai isu yang besar dalam perjalanan sejarah dunia. Ia berasal daripada nama seseorang yang mempunyai saudara kandung juga. Dan dua orang yang bersaudara kandung ini akhirnya menghasilkan dua nama suku. Dan suku inilah yang akhirnya lama-kelamaan membesar. Dan inilah yang mengakibatkan kejayaan umat Islam punah di masa Abbasiyah.
Demikian yang dapat saya sampaikan.